Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di toko Hana Audio Tulungagung Channel. Oke teman-teman, sudah seperti biasa ya, ada di depan kita bersama yaitu Passline PSM 448. Oke, sebelum kita review lebih lengkap, kita slideshow dulu teman-teman. Sinematikan dulu, oke? Oke, setelah kita sinematikan, namun apabila teman-teman masih kurang paham ya dengan toko di sini apa saja yang dijual, alangkah lebih baiknya saya kasih lihat ini dia. Intro dulu guys. This is special performance toko Hana Audio Tulungagung. Upamos liramu Oke teman-teman, sudah tampak di depan kita bersama ya. Kita review seperti biasa. Kali ini berada di sebelah paling kiri ada logo dari Passline, yaitu simbol P dan L. Kemudian kita beranjak ke kanan, ini ada LCD atau monitor. Ini untuk mengetahui pergerakan atau mungkin kita mau ngedit di bagian apa, nanti di sini kelihatan untuk lebih mudah para user ataupun operator mengoperasikan alat Passline atau DLMS ini ya. Oke, sekarang kita beranjak ke kanan. Ini ada back, next, kelihatan teman-teman ya. Kemudian ada bypass, ada menu, ada enter, kemudian ada edit dan quit. Ya, quit di sini itu samalah dengan exit ya, atau tombol keluar. Kemudian tadi ada potensio, ini rotari ya, kedengeran ya rotarinya ini. Nah ini potensionya bukan potensio biasa tapi jenis rotari ya. Jadi ini pergerakannya itu bisa dirasakan per digit ya, tek 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 gini. Ini ada frekuensi, kemudian hue, ada gain. Kemudian kita ke sebelah kanan ada in A, in B sampai dengan in C. Ini ada 4 input ya. Kemudian ada 8 output yang berada di sebelah kanannya. Jadi ini untuk tombolnya ini, kalau untuk inputnya ini tombol mute-nya ini enggak ada ya. Yang ada cuman bagian out-nya. Dan saya kasih lihat untuk bagian inputnya, ini ada indikator light atau LED nya ya, min 30, min 24, min 12, min 6, min 3, limit, kemudian clip. Kemudian kalau bagian out nya ini hampir sama ya, ada min 30, min 24, min 12, min 6, min 3, limit, dan clip. Kalau di manajemen yang barusan kita review untuk Passlab ya, NX2600, itu di bagian inputnya tidak ada limit, langsung clip ya. Tapi kalau bagian outnya ada. Tapi kalau untuk Passline PSM 448 4 in 8 out yang model ini ada limitnya ya, baik dari input maupun dari outputnya. Itu sekilas untuk perbedaannya teman-teman. Sekarang tak kasih lihat bagian belakangnya. Jadi kemarin saya beli di Shopee ya teman-teman, untuk alatnya yang ini, yang di dalam sini. Ini semacam kayak klaker. Teman-teman kalau mau nyari tulis saja klaker meja
makan begitu ya. Nanti akan muncul berbagai macam klaker. Nah di sini ada klaker, terus atasnya ini saya pakai bekas triplek ya atau plywood yang dipakai untuk model ini ya, box custom. Ini bekasnya tempat speaker, ini 18 in ya untuk besarnya ini. Jadi ini ada dua, yang bawah untuk tapaan, yang atas ini untuk bisa diputar-putar begini. Nah, untuk lebih mempermudah ya kalau kita mau review. Jadi tanpa membolak-balikkan bagian si unitnya ini, namun kita cukup ini pegang di sini, kita putar-putar sesuai yang kita inginkan untuk yang direview begitu ya. Oke, itu sedikit intermezzo atau sedikit pengetahuan ya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu ini apa yang dipakai untuk review ya. Jadi ini semacam kayak klaker di dalam sini. Dan ini custom ya ini, karena ini saya kemarin masang sendiri ini untuk klaker di bagian tengah ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini bagian sampingnya. Ini bagian samping ada lubang, ini untuk ngasih udara ya, bagian dalam sana biar ada udara yang keluar masuk, jadi nggak terlalu panas nanti untuk alatnya. Oke, sekarang kita bergeser ke belakang. Di bagian belakang di sini ada tombol on off atau untuk mematikan dan menghidupkan AC in ya, yang dari PLN atau mungkin dari genset begitu. Terus ini ada lagi RS232. Terus kemudian ada USB. Ini ada XLR connection. 1 ground, 2-nya signal, 3-nya signal. Kalau 2-nya ini signal yang plus ya. Ini untuk petunjuk bagian ini XLR-nya ini. Dan ini outputnya ada 8, sesuai dengan yang kita bahas di depan tadi ya. Ada out 8, kemudian inputnya ada 4. Ini inputnya. Nanti kita coba ya, pakai HP langsung ke DLMS, langsung ke power. Kita tetap sama pakai power DBQ yang E480 ya. Untuk khusus pakai middle itu, void micro 8 in pasipan ya, 8 in plus tweeter. Nanti kita coba. Oke, itu ya. Sekarang kita langsung aja ya. Kita langsung buka ini. Maksud saya ini langsung kita nyalain. Terus nanti seperti biasa kita cari tahu bagaimana cara mengoperasikannya ya. Jadi biar ada deg-degannya sedikit ya. Jadi saya itu kalau mau review nggak belajar dulu. Kita belajar langsung aja gini. Nanti kita cari-cari bagaimana caranya untuk mengetahui frekuensinya di mana, HPF LPF-nya di mana, PEQ-nya di mana, terus ada PEQ berapa aja dan lain sebagainya. Nanti kita cari-cari sesuai dengan tombol alarm di sini. Sebenarnya semuanya itu hampir sama ya, cuman penempatan atau peletakannya aja yang berbeda-beda. Dari masing-masing DLMS itu sebenarnya sama aja. Ada PEQ, ada HPF, delay, dan polarity. Kemudian ya hampir sama lah dengan DLMS pada umumnya. Cuman biasanya peletakannya yang berbeda-beda. Ada yang pakai tombol seperti push sama parameter, ada juga yang sendiri-sendiri kayak gini. Oke, sekarang kita nyalain aja biar kita sama-sama tahu. Oke, lanjut. Maaf ya, tadi saya tinggal sebentar untuk mencolokkan bagian AC in, kemudian out ke speaker, kemudian in dari HP ini ya. Oke, sekarang kita nyalain. Oke, masih loading. Ini 4 in 8 out prosesor. Ternyata hampir sama dengan pas lab kemarin ya. Kita tekan 1 kali untuk mute, tekan 1 kali untuk aktif. Jadi kita semuanya ini kita mute semuanya ya. Kemudian kita aktifkan yang nomor 1 karena kita makainya yang
nomor 1 untuk outnya. Oke, sekarang kita coba ini, kita tekan aktif, kemudian kita edit ya. Ini bagian edit, ada tulisannya nih ya, edit. Nah, ini ada input A. Ini kita tekan aja di bagian next ini ya, next. Nah, nanti akan berubah ke B, ke C, ke D. Kemudian OP1 ini maksudnya output ya, output 1. Kalau kita tekan lagi dia akan menuju ke delay, ada HPF, LPF, PEQ 1, 2, 3, 4, ada 5 ya PEQ nya. Kemudian ini ada limiternya, ini attack, hold, decay, source nya. Ini untuk kasih nama ya. Ini untuk ngopi, ini caranya untuk ngopi outputnya ya. Jadi tekan enter, nanti diteruskan ke output berapa gitu, biar tidak mengedit ulang-ulang begitu. Dia ada kopinya. Kita next lagi, ini ke A ya, kita balik lagi. Berarti yang terakhir tadi untuk ngopi tadi ya. Ini gainnya. Kalau mau merubah gain, di sini kan ada ini. Nah, ini ada gainnya ini. Ini kita putar, nanti akan berubah dia. Nah, ini kita kasih di 0 dB aja ya. Kemudian kita next lagi, kita untuk mengetahui ini polarity-nya, ini delaynya kita matikan aja ya. Ini kita putar, ini ada pergerakan, kita kasih di 0 semuanya aja ya. Kita matikan delaynya, kemudian kita next. Ini untuk HPF nya ya, di 4K sekian, sekitar untuk merubahnya di sini ya. Ini frekuensi, ini kita turunin karena ini pasif ya. Kita taruh aja di berapa ya, kalau 8 in ya. Coba kita 300-an aja ya. Kita 300-an, nanti responnya sampai berapa nanti kita rubah-rubah aja. Kan ini cuma untuk mencoba bagaimana hasilnya begitu ya. Terus bezel ini kita rubah aja pakai hue ini ya, bezel. Nah, ini pakai LR aja. Kemudian LR berapa ya enaknya? 24 aja ya, LR 24. Oke. Kemudian kita next lagi. Ini LPF nya ya, kita taruh di berapa ya, 16-an ya, 16-an K, LR 24 udah. Oke, sekarang kita coba pakai lagu, kita nyalain dulu untuk powernya ya. Oke, udah. Sekarang kita nyalain ini HP-nya. Volumenya kita full, terus kita turunin 1 aja. Oke, sekarang ini kita play. Bentar ya, gainnya tak turunin aja. Jadi gainnya itu bisa sampai min 40 untuk gainnya. Sekarang kita nyalain. Oke, ini kita buka volumenya ya.
Ini di jam 2. Kita naikkan sedikit-sedikit ya untuk gainnya. This is special performance Toko Hana Audio, Tulung Aku. Kita coba rubah di bagian frekuensinya ya teman-teman, biar kita mengetahui ini hasilnya seperti apa. Coba kita naikkan terus. Ini di 3K ya. Ini di 4K untuk HPF nya. Coba tak tambahin untuk gainnya ya. Kalau gainnya sampai plus 6 ini yang paling tinggi. Ini untuk suara high-nya ya. Nanti akan saya kasih dengarkan bagian middle-nya aja ya. Oke, ini kita potong nanti bagian middle aja. High-nya saya potong ya. Saya potong sampai 1K ya, atau sekitar 900-an aja lah. Jadi ini yang keluar murni low mid-nya. Kalau teman-teman pengen lihat atau pengen dengar suaranya dari middle-nya, ya tak naikkan lagi ya, coba. Ini di 500-an. Oke, itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti apabila ada pengen diketahui atau mungkin pengen di review DLMS model apa,
Silahkan tulis saja di kolom komentar ya, kita belajar bareng tentang audio. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.